suasana COVID ini tentu memberi batasan ya. Nah, kalau boleh dikatakan rindu, kita rindu. Rindu ingin bertemu, rindu ingin berkumpul, silaturahim dan sebagainya. Namun karena suasana ini ada prokes-prokes tertentu yang harus kita jalani. Contoh, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Jaga jarak ini aja kadang-kadang sudah menyatakan silaturahmi kita ini bisa berjarak juga kan gitu. Nah, kerinduan ini tentu mungkin melalui ya, telepon, melalui apa itu yang kita apakan. Nah, dari perjalanan yang kita lakukan memang tidak sedikit kawan-kawan yang ingin ketemu, ingin silaturahim, ingin bercanda dengan kita seperti dahulu lagi lah ya. Tapi apa boleh buat, kerinduan itu sementara kita tahan dulu supaya suasana dan situasi ini betul-betul bisa mereda. Harapan kita di akhir 2021 ini sudah selesailah COVID ini. Kita kembali normal, bukan new normal tapi kembali normal. Karena kalau new normal ini kan harus juga terjaga segala sesuatunya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu tetap dipakai dengan prokes new normal yang ada sekarang ini ya. Nantinya kalau bisa ya tidak lagi seperti itu. Tapi intinya memang kesehatan harus kita jaga juga. Ya, berolahraga jangan lupa ya. Terus makan makanan yang sehat, minum vitamin. Karena itu penting juga bagi tubuh kita, bukan bagi ketika pandemi ini terjadi. Nah, dalam perjalanan 2016 dulu memang ya paling tidaknya ada 68.000 yang memberikan bantuan dan dukungan kepada kita. Nah, yang 68.000 ini kalau kita datangi kembali kondisi sekarang ini kan tidak mungkin, tapi nanti mungkin akan kita datangi. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Dan beberapa teman yang menelpon saya memang ya by phone lah kita bicara apa langkah-langkah dan aspirasi yang ada serta apa yang harus kita buat ketika kita melakukan tatap muka dan silaturahim nantinya. Pekanbaru itu bermarwah ya. Landmark Pekanbaru itu Sungai Siak. Sungai Siak itu kalau dulu namanya Sungai Jantan. Sesuai dengan sejarah, sungai ini merupakan pusat ekonomi masyarakat. Nah, tuahnya itu di situ. Hanya dengan sungai bisa menghidupkan ribuan orang yang ada di Pekanbaru. Nah, makanya tagline-nya pada saat itu bertuah, bersih, tertib, usaha bersama, aman dan harmonis. Nah, bersih ini artinya memang kalau kota yang sudah menjadi sebuah pusat perdagangan ini harus bersih. Nah, ini jasa kan. Kalau jasa ini kalau tidak ada layanan-layanan yang baik, misalnya bersih, tertibnya tidak ada, ini kan tidak menjadi sebuah pusat layanan jadinya kota ini. Nah, tidak akan mungkin berkembang ketika dia tidak menjadi pusat layanan yang baik. Nah, makanya akronim dari bertuah itu bersih, tertib, usaha bersama, aman dan harmonis ini merupakan wujud nyata yang harus diutamakan dalam sebuah kota, dimanapun kota ini. Nah, bertuah dalam artian bermarwah ini ya kita harus mengangkatlah marwah Pekanbaru ini. Pekanbaru sebagai pusat ibu kota Provinsi Riau merupakan etalase Provinsi Riau. Nah, etalase ini harus kita kedepankan etalase ini. Artinya cerminan Riau ini adalah kota Pekanbaru. Nah, ketika kota Pekanbaru ini dianggap maju, insya Allah Riau ini juga akan menjadi sebuah provinsi yang maju. Nah, disinilah letak arti penting sebuah marwah tersebut, sehingga nantinya Pekanbaru sebagai etalase dari provinsi Riau ini mampu mendongkrak kabupaten-kabupaten lain untuk lebih berkembang. Nah, saat sekarang ini pemerintah pusat mencoba untuk bagaimana menghubungkan satu daerah dengan daerah lain itu dengan cepat.
mungkin dengan jalan tol atau dengan membuat jalan highway. Nah tentu kalau ini sudah terwujud secara merata di Provinsi Riau, ini akan menjadikan sebuah keuntungan bagi kota Pekanbaru ini, karena semua barang dan jasa yang masuk ke Pekanbaru ini menjadi sebuah pusat ekonomi dan mengangkat ekonomi masyarakat. Dan orang Pekanbaru juga tidak perlu berlama-lama lagi ke Siak, ke Pelalawan, ke Pemilahan, ke Kuansing, karena mobilitasnya sudah lancar dan baik. Inilah yang harus kita katakan Pekanbaru ini dengan tuahnya, dengan marwahnya, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang besar bagi kabupaten lain untuk juga berkembang sebagaimana Pekanbaru ini berkembang. Jadi bersih, tertib, usaha bersama aman dan harmonis ini merupakan sebuah layanan bagi masyarakat, sehingga masyarakat itu betul-betul mencintai dengan moto kotamu, kotaku, dan kota kita. Semua adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Nah, ketika ini sudah terjadi, otomatis secara ekonomi ini juga akan mengangkat masyarakat Pekanbaru ini. Pasar Cipuan itu saya kecil dulu udah pasar. Artinya 56 tahun, 55 tahun umur saya hari ini. Tidak ada perubahan terhadap fungsi Cipuan ini. Artinya ketika kita sudah menetapkan itu merupakan pasar, ya tetap akan kita lanjutkan menjadi pasar. Dan pasar Cipuan itu tetap menjadi pasar tradisional. Terhadap pedagang, itu pedagang yang sudah lebih dahulu ada di situ itu menjadi prioritas terhadap pedagang. Nah, kondisi hari ini pasar Cipuan kan belum, memang ada. Nah, saya juga mungkin pernah melihat dan membaca, ada sebahagian dari pasar Cipuan itu merupakan tanah milik provinsi. Saya rasa kalau kita bicarakan dengan gubernur selaku pemegang aset provinsi, gubernur setuju lah. Karena siapapun gubernur Riau ini dia pasti tahu pasar Cipuan itu bagaimana. Dan kita tidak juga pasti dia juga akan melihat bahwa kehidupan berdagang, kehidupan berniaga di situ itu sudah dari dahulu kalanya. Nah, maka oleh sebab itu pandangan kita pasar Cipuan itu sedang menjadi pasar tradisional. Nah, segala sesuatu yang terjadi itu kita selesaikan secara baik itu administrasi negara maupun administrasi terhadap pedagang. Ini untuk memerlukan pemahaman yang sama dulu kita terhadap pasar Cipuan. Terhadap pasar-pasar lain yang tradisional tetap menjadi tradisional. Namun demikian kalau memang perlu dikembangkan tradisional modern itu alangkah baiknya. Karena memang kondisi kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan hari ini itu akan memberikan dampak sosial kepada masyarakat, bagaimana perkembangan kota ini lebih lanjut. Nah, dan lebih lanjut berkelanjutan, inilah yang harus kita pikirkan bersama. Karena berpikir bersama itu lebih baik daripada berpikir sendiri kan. Saya kira itu kondisi pasar Cipuan hari ini harus kita benahi secara maksimal, dan kita melihat ada sisi tertentu yang perlu menjadi perhatian kita terhadap apa